Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan dan melanjutkan materi hadis ataupun penjelasan hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan pembahasan kita telah sampai kepada hadis yang ke-22. Pembahasan kita malam hari ini masuk kepada hadis yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah, al-hadits tsani wal 20. Hadis yang ke-22, an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Pada hadis yang ke-22 ini, hadis yang bersumber dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ya, hadisnya bersumber dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Ataupun makna ara'aita ini, yakni akhbirni, beritakanlah kepadaku, informasikan kepadaku. Idza shallaitul maktubat, jika aku mengerjakan salat-salat yang diwajibkan. Wa sumtu ramadan, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, kemudian aku menghalalkan perkara-perkara yang halal. Aku menghalalkan apa yang telah halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan perkara yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, kemudian aku tidak menambahi sedikit pun dari perkara itu. Adkhulul jannah, yakni maknahu adkhulul jannah. Jadi dihilangkan kan gitu ya, lebih ringan pengucapannya. Yang dimaksud adkhulul jannah di sini adalah dengan alif istifham. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am. Ya, na'am yang dimaksud di sini iya. Ya, kamu akan masuk surga, itu maknanya. Mahdzubnya takdirnya yakni na'am tadkhul jannah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi memberikan tambahan penjelasan. Kata Imam An-Nawawi, wa makna haramtul haram, dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya makna dari kalimat laki-laki ini ataupun dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa haramtal haram, engkau wa haramtul haram, aku mengharamkan apa yang haram, maksudnya adalah ijtanabtuhu, ini aku akan menjauhinya. Wa makna ahlaltul halal, aku menghalalkan perkara yang halal, yakni fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukan ya dengan keyakinan bahwasanya perkara itu adalah halal. Ya, aku melakukan sesuatu yang aku yakini itu perkara yang halal. Ini adalah tambahan dari Imam An-Nawawi sebagai penjelasan makna haramtul haram wa ahlaltul halal. Ini maksud ataupun makna dari haramtul haram, aku mengharamkan perkara yang haram, yakni ijtanabtuhu. Jadi aku menjauhi perkara yang haram tersebut. Wa makna ahlaltul halal, ini fa'altuhu mu'taqidan hillah, aku mengerjakan perkara itu dengan keyakinan kehalalannya. Nah, kemudian syarah dari hadis ini disebutkan ataupun dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan Jabir bin Abdullah di sini radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulan, dia hanya menyebutkan sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah laki-laki ini? Maka kita tidak memerlukan ataupun tidak membutuhkan keterangan yang jelas siapakah laki-laki ini, karena sesungguhnya selama hukum yang dibawa di dalamnya tidak berselisihan dengan yang lainnya, maka tidak mengapa, kecuali didapati adanya perbedaan satu dan yang lainnya, satu riwayat dengan yang lainnya ada perbedaan hukum, maka tidak mengapa kita berusaha untuk mencari tahu siapakah laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi didapati tidak ada perbedaan hukumnya. Artinya di sini disebutkan sholaitul maktubat, karena solat yang wajib itu jelas. Berpuasa di bulan Ramadan itu jelas, tidak ada perbedaan ataupun menyelisih hadis yang lainnya, sehingga tidak ada keperluan bagi kita semua untuk mencari tahu siapakah laki-laki yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini. Nah, kemudian adapun makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aro'aita maknanya yakni akhbirni, aro'aita, bagaimana menurutmu, ataupun maknanya akhbirni, kabarkan kepadaku. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku idza sholaitul maktubat, jika aku mengerjakan salat yang wajib. Jika aku mengerjakan salat yang wajib, yang dimaksud di sini adalah al-maktubat adalah khamsu salawat. Salat 5 waktu yang dikenal dalam sehari semalam. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan, sesungguhnya salat tersebut bagi kaum mukminin adalah ketetapan yang sudah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan idza sholaitul maktubat. Bagaimana menurutmu, atau kabarkan kepadaku ya Rasulullah, jika aku mengerjakan salat yang wajib. Al-maktubat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Kemudian selain dari salat 5 waktu maka tidak wajib. Selain dari salat 5 waktu itu maka tidaklah wajib, illa lisababin yaqtadihi, kecuali disebabkan hal-hal yang menuntut untuk diwajibkannya salat itu. Karena di sana memang ada selain salat 5 waktu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Seperti salat Idul Fitri, seperti salat Idul Adha. Jadi di sana para ulama berbeda pendapat antara mengatakan bahwasanya salat tersebut wajib dan sebagian mengatakan tidak. Taib wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi kata beliau di sini, kecuali ada sebab-sebab yang lain yang mungkin menjadikan ada satu salat menjadi wajib. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis ini juga diriwayatkan dia mengatakan wasumtu Ramadan. Bagaimana menurutmu jika aku mengerjakan salat, yaitu salat wajib
dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini Ramadan yang dimaksud sini adalah asy-syahrul ma'ruf, bulan yang ma'ruf, yang sudah dikenal, itu bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, dia mengatakan bahwasanya as-siyam fil lughah, as-siyam secara bahasa adalah al-imsak. Ya, secara bahasa makna as-siyam adalah al-imsak seperti yang pernah kita jelaskan ya. Kita telah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana makna as-siyam atau as-shaum itu secara bahasa, dan ini berdasarkan perkataan Maryam yang disebutkan dalam surat Maryam ketika dia bernazar untuk berpuasa, ya, ini nazartu lirrahman shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa nazarnya? Shauman. Dia bernazar untuk berpuasa, tapi puasa yang dimaksud di sini dia menahan diri untuk tidak berbicara. Falan ukallima al-yauma insiyan. Hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun. Jadi secara bahasa kata beliau di sini makna siam itu adalah al-imsak. Ya, al-imsak an ay syai'in. Jadi menahan dari sesuatu. Akan tetapi secara syar'i makna dari asyam adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams ta'abbudan lillahi azza wajal. Adapun secara syar'i makna dari asyam yaitu menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya itu sendiri, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian beliau menambahi di sini ta'abbudan lillahi azza wajal, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyertakan kalimat ta'abbudan lillah ketika mendefinisikan makna as-siyam. Adapun yang kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, makna as-siyam kita membatasi sampai ghurubisy syams saja, kan gitu ya. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams, tapi beliau menambahi ta'abbudan lillah. Kenapa kata beliau qauluna ta'abbudan lillah? Adapun ucapan kita mengatakan ta'abbudan lillah, disertakan di sana kalimat ibadah hanya kepada Allah, ya, untuk mengeluarkan dari anggapan menahan, namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sebagian manusia mungkin ada yang melakukan satu perbuatan menahan dari makan, minum, gitu ya. Akan tapi tujuannya bukan untuk ta'abbud. Dia tidak makan, dia tidak minum. Akan tapi tujuannya bukan untuk ibadah, bukan untuk ta'abbudun lillah. Ya, tujuannya apa? Untuk diet mungkin. Ya, supaya langsing, kan begitu ya. Supaya tambah ringan badannya ataupun yang semisalnya. Kemudian dia menahan makan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini bukanlah puasa secara syar'i. Ini tidak dikatakan puasa secara syar'i, sehingga kata beliau disertakan di sana ta'abbudan lillah. Dia menahan makan dan minum itu benar-benar untuk ibadah. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya karena Allah, lillah. Karena sesungguhnya meninggalkan sesuatu di dalam Islam, dia mendapatkan pahala jika dia meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu perkara yang mubah. Akan tetapi tatkala dia meninggalkannya karena di sana adanya perintah-perintah Allah, yakni lillah, memang benar-benar min ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah dia akan mendapatkan nilai ibadah tersebut. Sehingga dalam satu hadis qudsi, di sana disebutkan khususnya masalah puasa ini, yang diriwayatkan Imam Bukhari itu ya, Imam Bukhari atau Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, mengabarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, bahwasanya hambaku ini meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui itu sebagai puasa ketika Allah mendapati pada diri seorang hamba meninggalkan makan, minum, ataupun dia meninggalkan syahwatnya karena Allah, min ajlillah, lillah. Memang karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dan dia faham.
dia menahan makan dan minum itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu benar-benar karena Allah. Ya, karena Allah ini ada dua maksudnya. Karena Allah yang memerintahkannya, dan karena Allah lah aku melakukannya. Kan gitu ya. Karena terkadang ada seseorang tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia mengerjakannya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, gitu ya. Jadi makna min ajlillah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia ataupun melarangnya, dan dia ketika melakukan perintah dan larangan itu juga niatnya untuk mendapatkan ya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti hadits qudsi yang kita sebutkan tadi, yakni hambaku dia meninggalkan makan dan minum syahwatnya karena aku. Inilah puasa secara syar'i, yaitu orang-orang yang meninggalkan sesuatu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata beliau ya, disebutkan definisi puasa itu dengan kalimat ta'abbudan lillah, agar benar-benar puasa itu secara syar'i bisa dipahami itu adalah ibadah. Karena mungkin didapati ada sebagian orang meninggalkan makanan minum itu ya karena itu tadi, karena sudah kegemukan, karena ingin diet, karena mungkin untuk olahraganya kan gitu ya, ataupun karena yang semisalnya, untuk perkara-perkara dunia, bukan untuk perkara ibadah. Maka ini bukanlah ini yang dimaksud dengan berpuasa secara syar'i tadi. Ya, jadi demikian juga tatkala kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Kita dapati di dalam Islam ataupun dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk menjauhi ya sesuatu kan gitu ya, menjauhi hal ini, menjauhkan hal ini, menjauhkan itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, laki-laki itu mengatakan, bagaimana menurutmu atau kabarkan kepadaku jika aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Akan tapi karena Allah juga, tatkala kita sehingga nanti disebutkan di sini mu'taqidan kan gitu ya, keyakinan, yakin bahwasanya itu perkara haram dan yakin itu adalah perkara yang halal. Ya, karena sungguhnya meninggalkan sesuatu tidak hanya mengerjakan, meninggalkan sesuatu juga harus karena Allah Ta'ala, sehingga dia bisa mendapatkan nilai ibadah. Taib. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan, laki-laki itu mengatakan wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Ya, maksudnya apa? Fa'altul halala mu'taqidan hillahu, aku mengerjakan perkara yang halal dan yakin itu adalah halal. Ya, aku mengerjakan yang halal dan yakin itu adalah halal. Itu yang dimaksud wa ahlaltul halal. Hada makna qawlihi ahlaltu lianna ya ahalla syai'i laha maknayan. Karena sesungguhnya menghalalkan sesuatu itu dua maknanya. Yang pertama al-i'tiqad annahu halal, yang kedua al-amalu bihi. Bahwasanya makna wa ahlaltu halal, menghalalkan sesuatu, maksudnya dia yakin bahwasanya itu adalah halal. Yang pertama, dia yakin itu adalah perkara yang halal. Yang kedua, dia mengamalkannya. Yang kedua adalah dia mengamalkannya. Jadi itu makna ahlaltul halal. Ya, meyakini perkara itu adalah halal. Yang kedua, dia pun melakukan perkara itu karena dia tahu hal itu adalah sesuatu yang dibolehkan ataupun sesuatu yang telah dihalalkan. Kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Maksudnya ijtinab. Ya, ijtanabtul harama mu'taqidan tahrimahu. Aku menjauhi perkara yang haram dan yakin dengan keharamannya. Ini maksud dan makna wa haramtul haram. Aku mengharamkan yang haram, yaitu maksudnya dia yakin itu adalah perkara yang haram dan menjauhinya. Ya, dia yakin itu perkara yang haram dan dia pun menjauhinya. Walaupun kata beliau di sini, Al-Imam An-Nawawi ketika memberikan penjelasan, tadi kan ada penjelasan di bawah ya. Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal ya fa'altuhu mu'taqidan hillah. Nah, ini dikoreksi oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan hadis ini, beliau tidak menggandengkan pada kalimat al-haram dengan kalimat mu'taqid tahrimahu, yakin dengan keharamannya, padahal halal dan haram itu harus sama-sama diyakini. Halal dan haram itu harus sama-sama diyakini.
Karena sesungguhnya jika seorang menjauhi perkara yang haram, sekedar dia menjauhi perkara yang haram, ini baik atau buruk? Sekedar seorang menjauhi perkara yang haram, ini baik ataukah buruk baginya? Baik ataukah buruk? Sekedar seorang menjauhi yang haram, dia nggak mau minum khamar, dia tidak mau berzina, ini baik atau tidak baginya? Atau buruk ini baginya? Menjauhi zina, menjauhi khamar, itu buruk atau baik baginya? Baik kan gitu ya. Ini baik baginya, masa buruk? Ada orang nggak mau berzina kan gitu ya? Ya baik, orang-orang sepakat ketika dikatakan wah orang itu nggak mau berzina, oh berarti orang baik, kan begitu kan? Orang itu tidak mau merampok, oh berarti orang baik. Ya, artinya sekedar seorang menjauhi perkara yang haram, maka ini baik. Akan tetapi belum tentu berpahala, belum tentu dia mendapatkan nilai ibadah. Itu yang dimaksud beliau di sini. Ya, apalagi dia tidak meyakini keharamannya. Dia tidak meyakini keharamannya, karena sesungguhnya seorang yang menjauhi keharaman, kemudian dia yakin itu perkara yang haram, maka dia ketika meninggalkan perkara yang haram itu, dia pun ingin mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjauhi perkara yang haram, dia harus yakin itu adalah perkara yang haram. Walaupun sekedar menjauhi perkara yang haram ini baik, cuma permasalahannya dia yakin nggak itu perkara yang haram. Karena ada orang-orang yang tidak meyakini itu perkara yang haram, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Kan gitu ya, dia tidak mau mengerjakannya. Dia tidak yakin bahwasanya rokok itu haram, walaupun dia nggak merokok. Rokok itu nggak haram, kan gitu ya. Tapi dia nggak mau merokok. Kenapa? Karena bisa menghabiskan uang, kata dia, kan gitu ya. Boros dan semisalnya, bisa merugikan kesehatan. Akan tapi dia tidak mengatakan dan tidak meyakini itu perkara yang haram. Ini contohnya, kan gitu ya. Contohnya seperti itu. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun apabila seorang meyakini bahwasanya itu perkara yang haram dan jelas itu perkara yang haram dan dia yakini keharamannya, ya maka jelas ini berbeda. Walaupun dia melakukannya, akan tetapi dia meyakini itu adalah perkara yang haram, maka minimalnya dia selamat dari kekal di dalam api neraka, kan gitu ya. Dia selamat dari kekalnya di dalam api neraka. Karena sesungguhnya ini merupakan masalah keyakinan, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk meyakininya, apakah itu perkara yang halal, apakah itu perkara yang haram. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dari catatan setelah membawakan hadis tadi, maka kata Syekh di sini ada sedikit kekurangan, karena beliau tidak menyertakan kalimat i'tiqad pada perkara yang haram, padahal perkara haram juga harus diyakini adalah haram. Karena berbeda kasusnya orang-orang yang mengerjakan yang haram tapi dia yakin itu haram. Ini berbeda dengan seorang tidak meyakini itu haram tapi dia menjauhinya. Kan gitu, ini berbeda ya. Ini berbeda sekali. Nah, demikian. Karena sungguhnya seorang yang tahu dan jelas-jelas dia tahu itu adalah perkara yang haram, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala pengharamannya, diharamkan dalam Islam, misalnya khamar. Ini diharamkan di dalam Islam. Akan tapi dia nggak yakin, ya. Saya tidak meyakini ini haram. Nah, ini kan kufur namanya seperti ini. Walaupun dia tidak mengerjakannya, dia tidak mau minum khamar. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya jelas berbeda seorang yang minum khamar tapi dia yakin ini adalah haram, khamar ini haram. Akan tapi dia mengerjakannya. Nah, ini kelihatan bahwasanya dia mengerjakan itu karena hawa nafsunya, bukan karena yakin itu adalah halal, padahal itu jelas-jelas haram. Taib. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis itu juga disebutkan adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Ya, jika aku mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, apakah aku akan masuk surga? Jadi kata Syekh di sini, adkhulul jannah maknanya a'adkhulul jannah. Ya, adkhulul jannah maksudnya a'adkhulul jannah. Jadi diringankan bacanya. Ya, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Dengan alif ataupun hamzah istifham, ya, hamzah
istifham, itu hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-jannah tidak dilakukan lagi, maknanya adalah hiya darun na'im allati a'addaha Allahu azza wa jalla lil muttaqin. Bahwasanya surga ini merupakan ya negeri kenikmatan. Ya, darun na'im merupakan negeri kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga ini untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bahwasanya surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik sekalipun, ataupun ya tidak pernah terbetik ya di dalam hati manusia. Tidak pernah terfikirkan oleh manusia bagaimana surga itu. Nah, itulah surga. Di dalamnya ada buah-buahan, ada kurma, ada rumman, ada delima, ada daging, ada air, ada susu, ada madu, dan yang semisalnya. Ya, dan semisalnya dari buah-buah surga ataupun kenikmatan surga yang mungkin sisi penamaannya sama tapi jelas kualitasnya berbeda. Ya, penamaannya sama namun kualitasnya ya jelas berbeda. Sebagaimana kenikmatan akhirat, kenikmatan surga dibandingkan kenikmatan dunia 1 berbanding 99 kali. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 100 rahmatnya, ya, 1 dia berikan ke muka bumi ini, dan sisanya 99 itu Allah persiapkan nanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas lebih besar lagi. Sekarang saja di dunia manusia sangat-sangat mampu dan sangat ya menikmati kesenangan-kesenangan dunia, dan kenikmatan dunia itu masih bisa dirasakan, kan gitu ya, menggembirakan, menyenangkan. Jadi kenikmatan dunia itu dirasakan, lalu bagaimana jika berlipat-lipat ganda lagi dari kenikmatan dunia, itulah dia kenikmatan surga. Nah, di dalam beberapa ayat disebutkan bagaimana janji surga ini, seperti dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya, maka dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan. Itulah dia surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disembunyikan bagi mereka. Wa a'dadtu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at. Ya, wa a'dadtu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mati. Ini terbalik gini kah ya? Ini gimana, enggak bisa? Gimana mereka? Garing sudah set. Ini sih. Sudah lagi, masuk? Ustaz. Hah? Sudah ya? Ya, tapi diputar, Ustaz. Ini. Ah. Terbalik ini kok ini. Terbalik. Betul. Betul sudah. Sudah. Biasanya gini kah? Enggak tahu. Itu nggak mau tuh, kenapa nggak tahu? Sudah. Sudah. Kita lanjutkan ya. Iya, kita lanjutkan. Di dalam satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'dadtu li'ibadi salihin, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah ya dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nah, ini merupakan kenikmatan di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang saleh. Kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki tadi dengan kalimat na'am. Ya, a'adakhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Rasul mengatakan na'am. Ya, ini na'am tadakhul jannah. Ya, iya, kamu akan masuk surga. Taib. Di dalam faedah-faedah hadis, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah-faedah hadis ini yang pertama, hirsus sahabah radhiyallahu anhum 'ala su'al.
semangat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap pertanyaan. Jadi mereka semangat untuk bertanya. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah bukanlah sebatas dan sekedar tanya saja. Akan tetapi pertanyaan mereka benar-benar untuk mengetahui ilmunya dan untuk mereka amalkan. Mungkin berbeda dari sebagian yang dilakukan oleh manusia ataupun sebagian orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para ulama, kepada gurunya, kepada syekhnya ataupun kepada ustadznya hanya sebatas maklumat saja untuk mengumpulkan ilmu, namun tidak ada niat untuk mengamalkannya. Maka yang seperti ini jauh dari tuntunan para salafus saleh, ya, jauh dari keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang saleh mendahului kita, di antaranya adalah para sahabat, karena sungguhnya mereka bertanya sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar ataupun sebatas pengen tahu saja, akan tetapi bertujuan untuk mengamalkannya, berniat untuk melaksanakannya. Jadi ini diantara tanda semangatnya para sahabat terhadap pertanyaan. Faedah yang berikutnya yang kedua, bayanu ghayatis sahabah radhiyallahu anhum. Anna ghayatas syai' anna ghayatas syai'i indahum dukhul jannah. Faedah yang berikutnya, penjelasan tentang puncak dari tujuan para sahabat. Ya, puncak dari tujuan para sahabat, karena sesungguhnya di sini terlihat di sisi mereka ataupun pada diri mereka, pada diri para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di antara puncak dan tujuan mereka itu adalah surga. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan tujuan mereka yang paling utama. Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga. Bukan ingin, ya, memperbanyak harta. Jadi tujuan para sahabat itu adalah satu tujuan yang sangat mulia saja, itu masuk surga. Ini tujuan mereka. Jadi mereka tidak begitu banyak tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya mungkin duniawi, ya, ingin memperbanyak harta, memperbanyak anak, ataupun ingin mendapatkan jabatan-jabatan dunia. Akan tapi tujuan mereka, ghayahnya mereka adalah dukhulul jannah, masuk surga. Sehingga laki-laki ini datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku salat 5 waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan apa yang halal, aku haramkan apa yang haram, aku masuk surga enggak?" Ya, aku masuk surga atau tidak? Apakah aku akan masuk surga? Maka kata Rasulullah, "Iya, na'am." Ya, kamu akan masuk ke dalam surga, untuk menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in fokus perhatian mereka dan tujuan utama mereka adalah masuk surga. Ya, tujuan utama mereka adalah masuk surga. Bukanlah tujuan utama mereka untuk mendapatkan banyak harta. Bukanlah tujuan utama mereka untuk mendapatkan banyak keturunan ataupun tingginya jabatan ataupun yang semisalnya. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama mereka, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sehingga kita dapati bagaimana bobot pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu semua mengarah kepada masuk surga ataukah tidak, kan gitu ya. Dalam hadis-hadis yang lain banyak kita dapati. Jadi fokus perhatian mereka itu bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini beliau menyebutkan satu riwayat, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibantu oleh salah seorang sahabatnya, maka beliau pun berkata kepada salah seorang sahabatnya tadi, "Is'al madza turid." Mintalah apa yang kamu inginkan. Mintalah, ya, apa yang kamu inginkan. Maka orang tersebut ataupun sahabat tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Yani aku meminta agar engkau menjadi teman setiaku di surga. Jadi itu permintaannya. Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang telah membantu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Is'al madza turid." Mintalah apa yang kamu inginkan. Maksudnya supaya aku bisa memberikan. Minta apa yang kamu inginkan. Maka apa yang diinginkan oleh laki-laki tadi, sahabat Rasulullah, dia menginginkan agar engkau ya Rasulullah menjadi sahabat setiaku nanti di surga. Subhanallah. Jadi yang dia inginkan, yang dia minta dari Rasulullah, supaya ingin tetap bisa menemani Rasulullah di surga.
ya sebagai teman dekatnya, sebagai teman setianya, bisa tetap berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, khususnya di surga Firdaus, Jannah Firdaus. Ini merupakan a'lal jannah, merupakan surga yang paling tinggi. Jadi itu yang dia minta. Ya, bukan yang lainnya, bukan perkara-perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan, mintalah apa yang kamu inginkan, kemudian laki-laki tidak mengatakan aku pengen ini, pengen kambing yang banyak supaya peternakanku ataupun sapiku ataupun ontaku bisa sebanyak 1 lembah, 2 lembah. Ya, kurma-kurmaku bisa berbuah, kemudian semisalnya. Tidak. Bukan itu yang dia minta, tapi yang dia minta agar aku tetap menjadi temanmu di surga. Aku minta agar engkau menjadi temanku di surga. Nah, demikian. Jadi tetap bisa menemani Rasulullah di surga. Kan gitu, aku minta agar aku tetap bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Taib. Nah, demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud di sini adalah salat. Jadi bantulah aku terhadap dirimu untuk memperbanyak salat. Nah, demikian. Jadi jelas di sini bahwasanya laki-laki ini terlihat bagaimana antusiasnya, semangatnya untuk mendapatkan surga agar bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tujuan yang paling mulia adalah masuk surga. Ya, ini merupakan tujuan yang paling mulia dibandingkan orang-orang yang tujuannya hanya untuk mencari kemewahan dan kebahagiaan dunia saja. Maka ini sangat kita khawatirkan, karena sesungguhnya dunia ini akan ditinggalkan oleh manusia. Tidak ada kita dapati seorang pun dari dulu sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat, yang umurnya akan terus langgeng panjang dan tidak akan mati-mati. Tidak ada. Dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan mempertanggungjawabkannya, dan nanti di hari akhirat pilihannya hanya 2 dan tidak ada yang ketiga pilihannya. Ya, antara dia masuk surga ataukah dia masuk neraka. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau bahwasanya jika ada seorang yang mencukupkan dirinya untuk mengerjakan salat wajib saja, maka ini sebenarnya cukup. Begitu ya. Ini cukup. Jika ada seorang insan mencukupkan dirinya hanya mengerjakan salat yang wajib saja, salat 5 waktu ataupun salat yang wajib saja, maka ini mencukupi baginya. Karena sesungguhnya selain dari itu ataupun yang hukumnya kepada mustahab dan sunnah, maka tidaklah dibebani dan diberatkan seorang untuk mengerjakannya. Hanya saja ini sebagai penambah ataupun pelengkap ataupun yang menutupi kekurangan di dalam salat wajibnya. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui bagaimana kondisi salat wajib yang kita kerjakan, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sempurna ataukah banyak bolongnya, ataukah banyak rusaknya, sehingga membutuhkan tambalan, sehingga membutuhkan pelengkap ataupun penyempurna dari salat sunnah yang kita lakukan. Akan tetapi sebatas seseorang mengerjakan salat yang wajib saja, maka ini mencukupi baginya, sehingga hal ini merupakan perkara yang paling minimal lah bagi seorang mukmin. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di sini beliau mengutarakan satu ungkapan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dan berpendapat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat witir adalah rajulun su', seorang laki-laki yang jelek. Begitu ya. La yanbaghi an tuqbal lahu syahadah. Tidak layak baginya tidak layak diterima syahadat ya baginya. Artinya dia tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Nah, demikian. Sehingga beliau mengatakan di sini, kondisi seseorang dikatakan rajulun su' tidak menghalangi baginya untuk masuk ke dalam surga. Artinya ketika seseorang sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, salatnya dan yang lainnya, maka dipastikan dia akan masuk surga. Selama memang tidak ada dosa-dosa yang bisa menyebabkan dia kekal di dalam api neraka, dia akan masuk surga. Nah, demikian. Jadi walaupun kita katakan dia rajulun su',
seorang yang memiliki kekurangan, suka meninggalkan perkara-perkara yang mustahab, kan gitu ya, hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Ya, walaupun hal yang seperti ini dikatakan rajulun su, akan tapi bahwasanya orang seperti ini tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya bahwasanya sholat 5 waktu, puasa dan yang lainnya merupakan sebab-sebab masuk ke dalam surga. Sehingga ketika seorang muslim, seorang mukmin melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan, terutama ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakatnya ataupun zakat fitrnya, zakat hartanya, ataupun ketika dia menunaikan umroh ataupun hajinya, maka tatkala dia mengerjakan hal tersebut, amal-amal yang dia kerjakan tersebut merupakan sebab-sebab yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Terlebih lagi berpuasa di bulan Ramadan, ya di sana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faedah yang berikutnya, kata beliau, bahwasanya tidak diperkenankan bagi seorang untuk sengaja meninggalkan perkara yang halal, ya, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada sebab-sebab syar'i ataupun alasan-alasan yang jelas. Maka jika ada seorang insan meninggalkan perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dia meyakini itu adalah perkara yang halal, kemudian dia tinggalkan tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab, dia nggak mau itu, tapi tanpa ada sebab, ya, maka sungguhnya hal ini termasuk perkara yang mazmum, termasuk perkara yang tercela, ya, termasuk perkara yang tercela. Contohnya apa? Seorang, saya kayaknya nggak mau makan daging, padahal daging itu dihalalkan, misalnya daging sapi, kan gitu ya, ataupun daging onta, ataukah dia daging kambing. Dia meninggalkan dan tidak mengerjakan ataupun tidak mengkonsumsi daging-daging tersebut, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia meyakininya, maka tidak ada masalah. Kalau sampai dia meyakini ini adalah perkara yang haram, ini yang bahaya. Karena sungguhnya menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya sama. Ini bisa menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Nah, demikian. Akan tetapi ketika seorang meninggalkan perkara yang halal, padahal itu halal, namun dia tinggalkan, dia nggak mau mengerjakannya, dia tidak mau mengkonsumsi makanan yang halal tadi, padahal ada, kan gitu ya, dia tinggalkan tanpa ada sebab syar'i dan tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan, maka sungguhnya hal ini merupakan perkara yang tercela bagi seorang mukmin selama dia masih meyakini perkara itu adalah perkara yang halal, kemudian dia tinggalkan, kecuali memang ada alasan-alasan syar'i, ada sebab-sebab syar'inya. Misalnya apa? Dia tidak mau makan daging kambing ataupun daging sapi, kenapa? Karena ya mungkin dia mengidap gitu ya, kolesterol gitu ya. Itu kan lain lagi, ada sebabnya, kan gitu ya, ada sebabnya. Ataupun hal-hal yang lainnya, atau mungkin dia tidak menahan diri supaya tidak terlalu kenyang, tidak terlalu berlemak badannya, akan tapi dia memakannya secukupnya. Terkadang dia memakannya kemudian mengasih jarak dan semisalnya, ada alasannya. Nah, demikian. Nah, hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau dia meninggalkannya tanpa ada alasan, nah ini kan ada kecurigaan. Dia meninggalkan itu karena apa? Apakah benci dengan daging itu, kan gitu ya, tidak suka, ataukah dia menyatakan itu haram padahal itu halal. Nah, demikian ya. Ataupun misalnya seorang meninggalkan sesuatu karena memang nggak bisa belinya, nah, itu lain lagi, kan gitu ya, ada alasannya, memang nggak bisa beli. Taib ya. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun kata beliau di sini, ini merupakan perkara yang mazmum, laisa mahmud, ini bukan perkara yang terpuji. Ketika seorang meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena sungguhnya perkara halal dan haram itu merupakan kewajiban ataupun merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, hak istimewa yang dimiliki oleh
Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali yang telah dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus berfirman, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Muhammad, kabarkan, ya, ini katakan dan kabarkan bagaimana menurut kalian sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian berupa rizki, kemudian kalian jadikan sebagiannya haram, sebagiannya halal. Maka katakan ya Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kalian mengatakan demikian, membagi-bagi ini halal, ini haram? Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun? Ataukah kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Baik, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, annal haram ma harramahullahu ta'ala fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahlilul halal wa tahrimul haram huwa amun fi jami'il muhallalat wa jami'il muharramat wa lihada qala adkhul jannah qala na'am. Jadi sesungguhnya perkara yang haram adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam kitabnya. Saya minum dulu ya. Nah, jadi sesuatu yang haram itu ataupun perkara yang haram adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam kitabnya dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan mengenai ya tahlilul halal wa tahrimul haram, menghalalkan yang halal ataupun mengharamkan yang haram, maka ini sifatnya umum pada seluruh perkara-perkara yang halal dan perkara yang diharamkan. Sehingga dia pun berkata, adkhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, iya, engkau akan masuk surga. Nah, hanya saja di sini ada sedikit iskal kata beliau dalam hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis ini orang tersebut hanya mengatakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Tidak disebutkan di sana menunaikan zakat, kan gitu ya. Kemudian melaksanakan haji ke Baitullah. Maka di sini beliau memberikan jawaban dari iskal tersebut, kekurangannya, walaupun di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak cukup sebenarnya hanya sholat 5 waktu kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi di sana ada kewajiban-kewajiban yang lain yang merupakan tiang agama, adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat, ya, kemudian berhaji ke Baitullah, haji ke Mekah, ya, ke Baitullah, melakukan haji ke Baitullah, itu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Mekah. Nah, kemudian bagaimana? Sementara dalam hadis ini orang tersebut hanya mengatakan, bagaimana ya Rasulullah jika aku mengerjakan sholat, kemudian puasa bulan Ramadan, aku halalkan apa yang halal, kemudian aku haramkan apa yang haram, apakah aku masuk surga? Sementara di sana banyak kewajiban yang lain. Nah, para ulama ataupun syekh di sini mengatakan kemungkinannya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membenarkan orang ini, ya, karena sesungguhnya Rasulullah mengetahui orang ini adalah seorang yang memang tidak memenuhi kewajibannya untuk menunaikan zakat, sehingga tidak perlu disebutkan juga tidak apa-apa, langsung disebutkan iya kamu bisa masuk surga karena bagimu tidak ada kewajiban menunaikan zakat. Ya, dia seorang yang mungkin hartanya tidak sampai kepada nisabnya, kan gitu ya, ataupun Rasulullah mendapati orang ini adalah seorang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, sehingga beliau pun mencukupkan dengan apa yang dia katakan tadi. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Apakah bisa masuk surga? Iya, masuk surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di sana ada kewajiban-kewajiban yang lain. Namun di sisi lain yang paling penting di sini, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapannya dengan mengatakan iya kamu akan masuk surga, bahwasanya
Iya, yang dimaksud di sini kamu akan masuk surga jika kamu benar-benar melaksanakan hal tersebut. Artinya benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepadamu. Ya, kewajiban yang telah diwajibkan kepadamu, karena sifat wajibnya sholat ini sifatnya itu kan lebih umum dibandingkan menunaikan zakat dan berhaji. Iya kan? Dibandingkan menunaikan zakat dan berhaji. Karena sungguhnya zakat ataupun menunaikan haji ini khusus bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta alias orang fakir dan miskin, apakah ada uzur bagi mereka untuk tidak sholat? Apakah ada uzur bagi mereka kemudian tidak puasa? Saya tidak puasa, kenapa? Karena saya miskin. Kan gitu ya. Tapi kalau saya tidak menunaikan zakat, kenapa? Karena saya miskin. Oh ya benar. Kan gitu ya. Bahkan mungkin saya tidak menunaikan zakat, kenapa? Karena harta saya yang tersimpan tidak mencapai nisabnya. Ya, saya tidak melaksanakan haji, kenapa? Ya, karena saya tidak memiliki dana yang cukup, biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan dan untuk memberikan biaya bagi keluarga-keluarga yang saya tinggalkan. Ya, tidak wajib baginya. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau sholat, ini sifatnya lebih umum, dan puasa juga sifatnya lebih umum. Terlebih lagi sholat, kan gitu ya. Dia lebih umum, sehingga Rasulullah mencukupkan dengan hal tersebut dan mengatakan kepadanya, na'am, a'adkhul jannah, na'am, apakah aku akan masuk surga? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, bahwasanya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan na'am, ya, di dalamnya mengandung makna i'adatan lis-su'al, pengulangan kembali dari pertanyaan yang diajukan. Jadi kalimat na'am itu ini merupakan satu isyarat adanya pengulangan, ya, dari pertanyaan yang diajukan. Contoh seperti ini, kan gitu ya. A'adkhul jannah, na'am, tadkhul jannah. Kan gitu ya. Walaupun Rasulullah hanya mengatakan na'am. Ini sama halnya seperti seorang ketika ditanya, saya akan menikahkan kamu dengan anak saya, kan misalnya, kan begitu kan. Saya akan menikahkan kamu, ada seorang mengatakan, saya akan menikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Apakah kamu menerimanya? Si laki-laki pun mengatakan, iya, saya menerimanya, kan gitu ya. Na'am, saya menerimanya. Walaupun dia hanya mengatakan iya, na'am, gitu ya. Akan tapi setelah itu menunjukkan isyarat bahwasanya adanya pengulangan apa yang ditanya. Yang ditanyakan, apakah kamu menerimanya? Ya, aqabil taha, apakah kamu menerimanya? Na'am. Ya, maksudnya kan qabil tuha, kan gitu ya. Kemudian misalnya, ya, saya telah mewakafkan, benarkah kamu telah mewakafkan tanahmu kepada yayasan ini? Na'am, kan gitu ya. Hal waqafta, ya, qit'atal ard laka, ya, ila muassasah, kan gitu ya, atau alal muassasah, na'am. Nah, jadi cukup na'am yang dipahami bahasanya na'am waqaftuha, kan gitu ya. Iya, aku telah mewakafkannya. Baik, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat na'am itu yang dimaksud di sana adalah, ya, na'am kemudian adanya pengulangan dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Tapi kemudian di dalam hadis ini juga kita dapati bahwasanya laki-laki itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam azid ala dzalika syai'an. Sebelum dia mengatakan a'adkhul jannah, dia mengatakan walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak menambahi sedikit pun dari perkara itu. Ya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtur ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an. Walam azid ala dzalika syai'an. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu, atau kabarkan kepadaku jika aku mengerjakan sholat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, dan tidak aku tambah-tambahi sedikit pun dari perkara itu, enggak nambah-nambahi. Artinya tidak menambahi sesuatu yang wajib. Yang sudah wajib saja kan belum tentu dikerjakan semua, kan gitu ya. Tidak menambah-nambahinya, alias berbuat bid'ah, kan gitu ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat bid'ah seakan-akan mewajibkan sesuatu yang tidak pernah Allah wajibkan, mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ini sudah mendekati, kan gitu ya,
15 Sya'ban. Seakan-akan mewajibkan. Walaupun mereka tidak mengatakan ini kan nggak wajib. Iya benar, tapi minimalnya mensyariatkan ataupun hal yang lainnya. Misalnya sesuatu, oh kamu harus begini, padahal tidak ada keharusan seperti itu. Misalnya ada orang mau menikah, kan gitu ya, ada orang mau menikah, kemudian dia datang, oh kamu menikah ya, oh kamu harus begini, kamu harus begini. Sementara itu tidak ada dalilnya, tidak ada keharusan dari Islam, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulnya. Kemudian dia mengharuskan orang itu harus melakukan begini, maka ya ini sama saja menambahi sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan sudah sempurna, kewajiban itu sudah jelas. Ya, maka jangan ditambahi lagi kewajiban yang lain. Yang ada saja belum tentu dia bisa mengerjakan semuanya. Makanya di sini dia mengatakan walam azid ala dzalika syai'an, ini merupakan satu kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia ingin istiqomah dan berada di atas sunnah, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam melaksanakan amal ibadah. Ini sama halnya seperti beberapa sabda Rasulullah ketika ada seorang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Rasulullah supaya diajari bagaimana tata cara sholat, diajari bagaimana tata cara berwudu. Ya, dia datang kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat disebutkan ini seorang Arab gitu ya, seorang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah minta diajari cara wudu. Rasulullah pun mengajarinya sebagaimana ya wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali, kan gitu ya, wajah 3 kali dan semisalnya sampai selesai. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki tadi? Hadal wudu, ya. Atau fi riwayatin ataupun dalam riwayat itu disebutkan hakadal wudu atau hadal wudu. Ana agak lupa gitu ya. Hakadal wudu. Demikianlah wudu. Faman zada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Inilah wudu, demikianlah wudu. Maka siapa saja yang menambah-nambahinya, walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan au naqasa ataupun mengurang-uranginya, faqad asaa au zalama, ya faqad asaa au ta'adda au zalama, maka sungguh dia telah berbuat jahat, melampaui batas dan berbuat zalim, aniaya. Jadi tidak boleh menambahi sesuatu yang sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat ini maka tidak perlu ditambah-tambahi. Cukuplah dengan apa yang disyariatkan kemudian kita kerjakan, bahkan seluruh syariat yang ada kan gitu ya, yang ada dalilnya, belum tentu di antara kita ada seorang yang mampu mengerjakan semuanya. Tapi kita dapati sebagian mampu mengerjakan yang ini tapi tidak mampu dikerjakan oleh yang lainnya. Nah, seperti itu. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam penjelasan hadis yang ke-22 ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.